mana adaptasi yang dilakukan sama EVOS Divine bergerak ke arah confinement, di mana kita tahu Council Hall juga masih menjadi tempat untuk Bigetron Delta. Langsung komit, lu bisa lihat ada dinokular. Yap. Ya kan, langsung dinyalain tuh sama EVOS harusnya. Dicek dulu ya sama EVOS ya, kira-kira dikosongin apa enggak. Karena kalau dikosongin, gue yakin rotasi dari EVOS adalah mereka nggak lama-lama di area confine, coba naik ke Concealous, habis itu tabrakin timnya. Itu, tapi sekarang dengan adanya info yang diberikan, oke, berarti mereka juga nggak perlu main cepat-cepat, biarin aja, sesuaiin alurnya aja, dan ini akan ngebuat mereka harusnya main santai dulu di area relief. PSAK, karena tidak ada RRQ, mereka bakal mengambil sisi tengah. Ya ini adalah tindakan yang memang cukup berani, karena menguasai beberapa panggung juga akan menjadi salah satu PR yang sangat besar jika timnya memang tidak terbiasa pada akhirnya. Sepakat. Dan kalau ngelihat semua tim turun di drop zone-nya masing-masing tanpa ada gesekan, move yang harusnya kemungkinan besar terjadi itu mostly bakal ada di map bawah. Kayak gimana WAG atau mungkin gimana Todak bakal bermain menuju ke drop zone lawan ya. Gue sih lihat nyontek sedikit di minimap itu Fidel sudah mulai dekat-dekat ke command post. Terus juga kita harus ingat gimana Stone Ridge dari Buriram United juga biasanya lumayan cepat ke command post yang pastinya bakal gesekan sama WAG King Kodok. Betul, itu resiko yang harusnya sering terjadi, tapi hitlist yang digunakan kali ini dari arah Buriram itu menuju ke sisi atasnya Santa Catarina yang harusnya Buriram juga sadar itu adalah core memory. Kalau memang mereka pengen nabrak, ini adalah momen yang tepat untuk para punggawa dari Buriram. Tapi harusnya seperti yang Aji bilang, karena rotasi paling sering dilakukan sama Buriram adalah langsung menerobos ke sisi area command post atau menuju ke area desap, harusnya sisi kanan atas gak bakal coba untuk diganggu oleh Buriram itu sendiri. Dan ini akan membuat cenderung semua tim masih tidak ada yang melakukan pergerakan secara berlebihan. 2 menit pertama kita tidak melihat ada player yang offset pada akhirnya. Bakal ada beberapa aksi di tempat yang berbeda seperti yang kayak kita lihat di Killfit. Afik berhasil dapetin satu player Bigetron, tapi at the same time ada Onyx yang juga gerak mendekat menuju ke arah WAG. Nah, lu bisa lihat Pulse juga udah berhasil dapetin Koja, ditukar sama Vice, di sana berhasil dapetin Drian. Magat, 2 player dari Bigetron sekarang sudah hilang. 1 mungkin sudah berhasil di revive dan sepertinya nggak ada aksi lanjutan dari Onyx dan juga teman-teman WAG, karena gue juga nyontek kayak itu WAG-nya mulai narik mundur, dia respect banget setelah sadar ada satu tim yang mendekat. Nah, masih di Bigetron dan juga Expand kali ini. Nah, Lucky sekian kalinya dapetin pick off menuju ke arah Bigetron. Sudah mulai terpojokan, Bigetron emang udah harus ngalah meninggalkan Council Hall, karena udah win rate-nya udah rendah banget. Udah gak bisa ngapa-ngapain di dalam posisi kayak gini, gak bakal ada jalan keluar juga. Dan bener apa kata Aji, dengan rate yang rendah ini ngebuat mereka juga tadi misplay-nya kerasa banget. Mereka udah coba keluar dari Council Hall tapi mereka gak respect dari belakang, sehingga satu playernya keculik dan membuat akhirnya potensi yang mereka miliki itu hilang begitu saja. Mereka gak bisa ngasih perlawanan yang signifikan. Sekarang Koja juga dalam keadaan yang cukup kritis, kali ini tidak memiliki resource medkit sama sekali. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana respon yang dilakukan oleh player Bigetron. Mereka punya grapple hook, tapi mereka masih memaksa untuk berdiam di satu kompon dengan 3 anggota. Gak ada kepikiran buat oke kita kabur 2, 1 nahan, gak ada. Mereka coba untuk maksain, tapi itu yang justru malah membuat mereka sekarang menelan kerugian pada akhirnya. Ya, kerugian yang dimaksud di sini jadi harus restart lootingan lagi gitu ya kan, restart Fast dan juga Helm. Tapi kita lihat sekarang ternyata Fast Saka Sriwijaya lumayan proaktif, gerak ke bawah juga menyisir player-player yang mungkin bisa menjadi makanan mereka selanjutnya, di mana OB juga di sana berhasil dapetin 1 orang X-Bor. Nice banget. 1 poin eliminasi pertama setelah Pesaka melepaskan refinery-nya. Dia sadar betul kayak kalau lama-lama di refinery nggak bagus juga. Karena kita ngomongin Kalahari, ngomongin di mana 4 menit ke atas itu refinery nggak mungkin kosong. Pasti ada yang datang dari drop zone awal ke drop zone selanjutnya. Dan bener aja kalau kita lihat gimana Pesaka membaca situasi tersebut, menurut gue udah cukup lihai. Tapi yang gak kalah lihai di sini adalah gimana Gardu harusnya udah bisa ngasih info sebagus-bagusnya, sejelas-jelasnya ke teman-teman Pesaka Sriwijaya. Kalau sepertinya warga Stone Ridge sudah mulai datang mendekat ke arah Arsenal. Sisi lain, ini yang gue maksud, refinery nggak bakal kosong. Ada WAG, ada God of War dan juga Team Flash. Bakal adu mekanik, sepertinya Dian berhasil dapetin ABCD, coba dibantu sama seorang Ton. Nah, itu dia kerjasama yang bagus dari God of War, berhasil dapetin 2 player, 3. Walaupun 1 sempat di revive, tapi tetap God of War benar-benar mendominasi kali ini. Wow, nice banget. Bagaimana sekarang Team Flash yang harus terusir, tapi Core Memory ternyata juga mengalami pertemuan kali ini. EVOS Divine yang akan menjadi satu lawannya. Himgat, jangan terburu-buru. EVOS Divine kali ini potensi pertempuran mereka di sini jelek banget.
posisi mereka benar-benar rugi banget. Jadi mereka harus reset secepat mungkin, sebaik mungkin. Karena kalau mereka memaksakan justru mereka yang akan termakan. Pada akhirnya 2 orang berhasil untuk cabut. Rashel tidak akan memberikan tembakan balasan, dipaksa untuk bersembunyi. Karena memang berperang di area Battlefield cukup beresiko walaupun ternyata udah ada pertukaran. Aimgod coba balik lagi Aji. Ya, balik lagi karena dia tahu juga temennya bisa diandelin. Rashel dapat 1 walaupun Ray juga jatuh knockdown. Bakal dijemput sama Aimgod. Aduh, mekanika di situ. Kocel dan juga Aimgod kerja sama yang sangat baik dari angle terjauh yang tak terduga-duga membuat Core Memory tidak bisa memberikan jawaban selanjutnya. At this point, EVOS Divine yang tadinya seolah-olah terlihat kalah malah jadi menang secara situasi dan tersisa 1 orang pun aja yang sebenarnya tadi itu udah ke notice sama teman-teman dari EVOS Divine. Ini dia mental sendirian, oke? Mungkin bakal gerak ke arah vending machine. Sayang banget pecahan player dari Team Flash yang lari dari Refinery masih sempat gerak ke arah area Bayfront dan ini malah membuka peluang untuk seorang pun merevive temannya. Jadi nggak jadi nih momen dimana pun tadi bisa di wipe out sama EVOS Divine. Ya harusnya bisa ditusunkan tapi nggak masalah. Ini adalah respon yang bagus banget dari EVOS. Lihat Ray-nya juga dapetin 1 ke arah Hwangam yang tadi coba untuk mengganggu. Kita bicarakan EVOS bagaimana tadi coba untuk melakukan pengalihan isu. Itu bagus banget. 2 orang yang dilempar, Aimgod dan 1 kawannya itu ngebuat space untuk 1 orang yang ditinggalkan. Rasya. Fokusnya ke arah Aimgod semua. Tapi Rasya dapetin 2, itu momentum untuk membalikan keadaan. Core Memory harus hampir aja tumbang tadi ya. Benar. Jadi bisa dilihat di situ kayak kedewasaan anak-anak dari EVOS Divine ini juga udah upgrade banget. Seperti yang tadi di interview juga kayak Rasya ngomong, kita keep improving aja dari minggu ke minggu dan itu sangat terasa sekali. Nah, sekarang ini juga masih menjadi tanda tanya besar seperti yang dibahas sama Bung Surya, gimana Malaysian team ini bisa keep up untuk mendapatkan poin yang lebih baik dari round to roundnya. Karena yang gue perhatiin emang segitu struggle-nya mereka untuk setidaknya bergerak masuk ke zona selanjutnya. Nah, di lain sisi udah ada Bigetron yang udah kembali berempat dan juga udah mendapatkan senjatanya masing-masing. Dan ini tentunya bakal jadi peluang pertama Bigetron untuk setidaknya mendapatkan poin eliminasi setelah tadi memang harus agak ke reset ya. Betul, mereka terganggu dengan adanya Expand. Kali ini akan membalaskan ke arah Todak yang memang udah pecah juga 2 orang, sisa sekarang Fidel doang, harusnya udah mulai kebaca, tapi Bigetron juga tidak mau terlalu all-in kali ini. Kalau Bigetronnya maksa untuk tembus ke bawah itu bakal berbahaya, bertemu dengan tim lainnya juga akan besar potensinya. Maka dari itu dengan research yang seadanya, mau nggak mau harus narik lebih jauh lagi. Cuman aku juga pengen membahas bagaimana kondisi dari Vesaka Sriwijaya yang benar-benar paham akan situasi. Menit keempat mereka sadar ada loncatan dari tim Flash, mereka nggak lawan sama sekali, mereka nggak buka tembakan sama sekali. Apa yang mereka lakukan? Mereka move ke area the sub, coba untuk menghindari pertempuran sebaik mungkin karena kalau disambangi, kalau dilawan bakal kedatangan tamu lainnya yang membuat akhirnya Vesaka Sriwijaya ujung-ujungnya terjebak. Dengan mereka loncat ke area bawah, muter dulu ke arah belakang, sekarang mereka punya kesempatan untuk masuk ke dalam zona walaupun memiliki resiko yang hampir sama, tapi beberapa tim kan udah lepas dari Refinery itu sendiri. Benar, dan ngomongin Vesaka Sriwijaya, setelah tadi kita lihat gimana Gardu dapat info di command post ada yang mau jalan, yaitu ternyata Buriram United. Buriram United juga pas nyampe command post nggak ada orang, dia jadi sampai nih peluangnya dia untuk dapat ke arah Bayfront ya kan. Padahal biasanya kan bakal ada clash dulu gitu. Tapi dua-duanya sama-sama menemukan jalannya masing-masing sehingga mereka masih bakal jumpa nih di zona selanjutnya. Makanya ini menarik banget gimana tinggal siapa yang kecolongan aja nih. Kayak kalau EVOS berhasil nyolong Vesaka itu bakal jadi big deal buat EVOS, begitu juga big deal buat Buriram United karena titik porosnya jadi ke Vesaka. Tapi kalau Buriram United yang kecolongan, Buriram United dalam bahaya karena artinya lu kalau mau reset lagi itu keluar zona. Yes. Ya kan? Itu. Ini mulai porosnya soalnya agak ke atas nih ketarik zonanya. Nah, dan ini bakal saling sambung menyambung ya. Semua tim yang memiliki potensi bakal berkesempatan bisa menumbangkan atau ditumbangkan sama sekali. Ingat, ini bakal rugi banget kalau ada yang tumbang karena kalau mau melakukan revive di area Bayfront itu sama dengan misi bunuh diri menurut gua karena lo berada di tengah-tengah area open field dan kalian bisa lihat di minimap udah ada 4 tim di arah mata angin yang berbeda itu udah mulai berkumpul. Bahkan kali ini EVOS cenderung mencari informasi, bergerak agresif menuju ke sisi kanan, begitupun dengan Buriram yang sekarang juga cenderung menuju ke area Vesaka Sriwijaya. Ya. Tadi kita bisa lihat gimana risk of exposure diaktifkan, kodenya udah nyala dari EVOS Divine. Dia harusnya udah dapat satu info, ini depan dia, depan compound dia nih ada satu squad. Oke, jadi kita hanya berdekatan aja. Nah ini yang gue bahas barusan kayak gimana Vesaka jangan sampai kecolongan, tapi Vesaka kecolongan tentunya bakal jadi rem tersendiri untuk Vesaka. Nah
Ditambah di belakang juga pasti ada tim yang berbeda untuk memberikan hujan pelurunya. Vesaka, unfortunate moment. Gak bisa berbicara banyak, ditambah orang terakhir yang hidup juga hanya memiliki 500 koin. Ini sampai di placement 8 aja ini udah big deal banget sebenarnya. Karena emang udah gak bisa berbicara banyak jujur aja. Iya, dengan 3 orang tumbang dalam kondisi gak megang senjata yang bagus juga dari seorang gardu. Udah pasti bakalan kerepotan juga. Baru di revive juga dari seorang gardu. Jadi kayak resetnya pun belum terlalu banyak tempat. Dia tadi langsung main cepat. Dari desap, reset bentar, langsung ke refinery. Loncat lagi menuju ke area Bayfront karena udah baca zonanya. Tapi sayang pemilihan kompon yang mereka lakukan justru malah membuat mereka harus terjebak terculik 1 orang. Bener apa kata Aji, big deal banget. Itu bakal jadi resiko yang sangat-sangat besar. Karena kalau 1 orang kalah udah pasti bakal di burst dari jarak yang cukup jauh. Plus ada potensi tim lain yang ikut campur. Kemudian Onyx dapetin poin eliminasi, free, tidak ada gangguan sama sekali. Yang jadi korban adalah Vesaka Sriwijaya dengan 3 anggota yang pada akhirnya harus menghilang. Dengan gardu sisa seorang diri, ya mau gak mau harus menahan nafasnya selama mungkin. Betul, betul. Dan sekarang kita lihat gimana aksi dari EVOS Divine langsung ngegas menuju ke arah core memory. 1 player sudah di knockdown di tangan Aimgat. Kagetin, di surprise begitu saja. Coba tarik mundur ke arah bawah dulu sejenak. Berikan efek delay, tapi tentunya masih ada geberan-geberan selanjutnya menuju ke lantai 2. Coba di surprise dikit demi sedikit sambil mengikis apa yang ada di lantai 2. Ini tentunya menjadi kegaduhan yang juga dibaca situasinya sama tim-tim yang berada di dekat area Bayfront ini. Hati-hati Aimgat, udah ditatakin loh dari arah kanan loh. Ada tim plus di sana dan tentu saja jangan main api lebih lama lagi. Karena harus ada momentum of reset untuk EVOS Divine. Ya, tadi dari Aimgat juga udah menggunakan dinokularnya. Itu bagus banget untuk memastikan ini di kompon ini bener ada 4 orang atau lebih. Karena kalau ada 4 orang mereka terlanjur masuk. Mereka yang bakal menelan kerugian. Makanya tadi EVOS sempat keluar 3 orang. Dan Aimgat hampir aja tumbang juga di sisi luar. Tujuannya emang untuk ngamanin posisinya dulu. Meyakinkan bahwa di sini cuma ada 4 orang. Jadi potensinya seimbang. Kalau mereka pengen nabrak, mereka sangat-sangat bisa. Cuman, apakah EVOS mau mengambil resiko seperti itu? Itu yang bakal jadi pertanyaan besar. Bukan tanpa resiko untuk menerobos ke lantai 2 dengan keadaan yang sudah mulai menunggu dari 4 player sekaligus. Yes, dan di sisi lain ada aksi dari Bigetron dari Bigetron dan juga WAG. Terlihat 2 player dari WAG tanpa perlawanan di sana. Cyrus mungkin bakal jadi player ketiga di tangan Keong di sana bersama dengan kerja sama yang sangat-sangat baik. Koja dan juga Keong bersama dengan Dix langsung memberikan geberan peluru terbaik mereka menuju ke arah lawannya. Lane Sisi juga ada tim yang baru join juga. Langsung digeber lagi, sisi lain juga kembali ke arah EVOS Divine, tapi somehow EVOS Divine nyaris rata, tapi tetap mereka berhasil memenangkan aksinya melawan Core Memory Sports dengan kondisi compang-camping. Lihat gimana kawan-kawan dari EVOS Divine ini benar-benar dewasa dalam mengeksekusi pertempuran. Mereka sadar nggak gampang untuk merobos ke lantai atas. Mereka coba setup dari Gloometernya terlebih dahulu di awal-awal. Terus Rasya juga cepat masuk duluan untuk memancing supaya para rasernya akhirnya bisa dapetin free hit juga. Tapi Rasya harap berhati-hati karena sekarang udah mulai kemakan zona juga pada akhirnya, Haji. Ya, dari kiri, dari kanan kena tembak. Ini tentunya sulit sekali untuk EVOS Divine. Jadi peluang survive untuk EVOS Divine sekarang udah di bawah 20% menurut gua, karena nggak mungkin Buriram dengan kesadaran penuh membiarkan EVOS Divine yang udah jelas-jelas depan mata mereka lepas begitu saja. Apalagi ada tim flash juga di sampingnya. Dead berhasil mendapatkan Ray di sana, di confirm begitu saja. Tapi kita akan lihat juga aksi yang lain terjadi dari Bigetron menuju ke arah area Arsenal, di mana Expand pun sadar bakal digas, bakal dirush, langsung lari menggunakan launchpad. Tapi itu malah bukan ide yang bagus ternyata untuk Expand. Malah menjadi bulan-bulanan, bukan cuma dari Bigetron tapi juga dari tim God of Wolf, membuat Expand akhirnya harus kandas ke peringkat 11. 10 tim tersisa kali ini. God of Wolf bisa 2 player aja, masih bisa dapat 1 orang Noki di sana. Jojo, what you will gonna do? Jojo juga akan menyusul temannya dari Malaysia. Kembali ke lobby, sisa Rasya aja. Gak banyak yang bisa dia lakukan, mungkin masih punya 3 glue wall. Tapi tetap ini adalah situasi yang sangat-sangat terpojok dan udah ada Vamos lagi juga yang menyusul. 3 Malaysia kandas begitu saja berbarengan. Dan di kiri ada tim flash, di kanan juga ada Buriram United. Gak bisa bertahan lama lagi untuk Rasya. Gak bisa. Sayang banget EVOS Divine harus kandas di peringkat ke-7 King Korok. Ya, 6 tim yang tersisa. Pemilihan kompon yang paling bagus. Pemilihan lebih tepatnya jalur rotasi yang paling bagus adalah Bigetron. Mereka nggak memilih ke area high ground pada awalnya. Dan itu yang ngebuat mereka sekarang dalam posisi free hit. Kanan kiri tim flash sudah nggak ada jalan keluar. Harusnya bakal dihajar habis-habisan pada akhirnya, Haji. Yap, dan ini dia
Tim Flashnya kandas, 5 tim tersisa masih ada Onyx, masih ada Bigetron dan Buriram. Sekarang giliran Buriram versus Bigetron. Sang robot merah melawan timnas bumi kita, apakah mungkin? Dix siap dengan seorang Kyong. Asana maju terlalu percaya diri tapi Kojak sekarat Wasana mundur ke belakang. Get Hike bakal coba nge-cover seorang Wasana, tarik lagi ke belakang sabar tapi Kyong bersama Dix sama jatuh knockdown. Ada tembakan datang juga dari Onyx membuat Kyong dan juga Dix gak bisa berbicara banyak. Bigetron sisa satu orang Kojaja masih dalam pantauan seorang Zero sudah tumbang. Giliran Onyx yang harus nge-handle Buriram United. Crime di kanan, Crime bakal jadi kunciannya. Crime dapetin Mosi, udah sekarang sana Mosinya bakal coba di follow up oleh seorang Zero. Satu lagi Juna di sana bakal coba ditatakin, maju sama seorang Zero sekarat coba dibantu sama Wings dan juga Adam. Kita lihat apa yang akan dilakukan. Udah diayam-ayamin sama Wings dan juga Adam dan juga Crime. Ini dia sesaat lagi dancing. Onyx berhasil mendapatkan Boja. Pembuktian Timnas INA 2. Onyx gokil banget. Ini yang kita tunggu, ini yang kita